kami ruqyah orang yang ada di rumah tersebut sampai kesurupan sekitar setengah hari, jinnya tidak keluar-keluar. Lalu kami katakan kepada orang rumah tersebut bahwa ini ada sesuatu yang salah dengan rumah ini. Coba kalian jujur, kata saya kan. Apakah ada gambar-gambar yang belum dilepas? Ternyata setelah diingat-ingat ataupun setelah ditelusuri, terdapat spray di kasurnya ya, di kasurnya. Kemudian di lemari-lemarinya juga terdapat gambar-gambar yang awalnya mereka bilang tidak ada. Setelah diteliti, setelah ditelusuri ternyata ada. Setelah kami lipat spray tersebut dan gambar-gambarnya juga ditutupi, lalu kami lanjutkan ruqyah. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, jin yang sangat kesulitan untuk keluar dari tubuhnya seketika itu juga langsung keluar dari tubuh orang yang kami ruqyah ya. Nah, ini perlu diketahui ya. Jadi jangan terlalu senang memajang gambar-gambar di dalam rumah kita karena itu bisa menjadi tempat sarangnya bangsa jin. Begitu pula dengan patung-patung yang ada di dalam rumah kita. Maka berwaspadalah ketika kita banyak menyimpan patung dan juga foto-foto yang menempel di dalam rumah kita. Lalu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tanda-tanda rumah diganggu oleh bangsa jin, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tempat tinggal bangsa jin. Nah, di mana sajakah jin itu bertempat tinggal? Yang pertama, jin mereka itu tinggal di air ya. Hal ini berdasarkan apa yang telah disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis, yang mana kata Nabi, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, lalu kemudian mengutus punggawa-punggawanya. Nah, berdasarkan hadis ini telah sangat jelaslah bahwasanya bangsa jin atau iblis mereka itu menyenangi membuat tempat tinggal di air ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bangsa jin tinggal di tempat-tempat kotor dan najis. Nah, ini yang kedua ya. Tempat-tempat kotor, kemudian tempat-tempat yang terdapat najis, itu juga merupakan tempat yang biasa ditinggali oleh bangsa jin, seperti tempat sampah, kemudian seperti tempat pembuangan kotoran, kamar mandi, ataupun WC ya, tempat kita membuang air kecil dan juga air besar. Ini merupakan tempat-tempat yang sangat disukai oleh bangsa jin. Oleh karenanya, ketika kita memasuki tempat-tempat yang seperti ini, seperti WC, Rasulullah SAW itu mengajarkan sebuah doa kepada kita, yang mana kata Nabi SAW ketika hendak memasuki tempat WC, Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, jadi meminta perlindungan kepada Allah supaya tidak diganggu oleh jin laki maupun jin perempuan. Nah, inilah sebabnya ketika memasuki tempat-tempat tersebut harus membaca doa, dan tentu ketika Rasulullah SAW mengamalkan doa ini, maka kita juga diperintahkan untuk mengerjakan apa yang telah dilakukan oleh Nabi SAW. Di antaranya adalah mengamalkan doa yang telah kami sebutkan tadi, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, ini yang kedua, bangsa jin tinggal di tempat-tempat kotor dan tempat-tempat yang najis. Maka dari itu ketika memasuki tempat-tempat yang seperti ini, kita harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak diganggu oleh mereka. Nah, kemudian yang ketiga, di antara tempat yang biasa ditinggali oleh bangsa jin, yaitu jin bermalam ataupun bertempat tinggal di lubang hidung manusia. Nah, mungkin secara sekilas terlihat lucu ya. Apakah benar jin itu bisa tinggal di lubang hidung manusia? Tentu jika ini memiliki dasar dari baginda Nabi Muhammad SAW,
maka kita tidak boleh meragukannya. Nah, di antara hadisnya yaitu adalah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang mana di sini disebutkan, apabila seorang di antara kalian bangun dari tidur, maka hendaknya ia beristinsar 3 kali, karena setan bermalam di lubang hidungnya. Nah, beristinsar yaitu maksudnya adalah membersihkan lubang hidung ini dengan air ya, saudaraku semua. Nah, jadi dibersihkan seperti itu. Dan juga ada pendapat para ulama yang lain seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya lubang hidung yang menjadi tempat sarangnya setan ataupun bangsa jin ini yaitu adalah kepada orang-orang tertentu saja. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang ketika tidur mereka tidak berwudu, tidak membaca doa, ya tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala sebelum tidur. Maka orang-orang yang seperti inilah yang dijadikan tempat tidur di lubang hidungnya ya. Nah, ini perlu diwaspadai ya. Maka dari itu ketika hendak tidur jangan lupa untuk berwudunya. Kemudian ini yang ketiga. Kalau yang keempat, di antara tempat tinggal bangsa jin yaitu mereka sering tinggal di area pemakaman, ya tempat kuburan. Kan sering kita dapati ketika berada di area perkuburan itu suasananya terasa menakutkan ya. Mengapa demikian? Karena itu juga bisa jadi dikarenakan faktor banyaknya mereka yang tinggal di daerah tersebut. Sehingga ketika kita melintasi sebuah tempat yang disebut dengan kuburan ini, kita akan merasakan efek yang menakutkan ya, seperti berhalusinasi dan lain sebagainya, atau bahkan memang mungkin kita ditampakkan oleh bayangan-bayangan bangsa jin yang hendak menakut-nakuti kita. Maka dari itu kalau kita melewati kuburan dan lain sebagainya, jangan lupa untuk senantiasa membaca doa, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak diganggu oleh bangsa jin ini ya. Nah, kemudian yang kelima, di antara tempat yang biasa ditinggali oleh bangsa jin yaitu adalah di setiap gambar dan patung makhluk hidup ya, patung makhluk hidup ya. Nah, seperti adanya gambar-gambar harimau ataupun gambar-gambar patung-patung, gambar manusia dan lain sebagainya. Ini juga biasa menjadi tempat tinggal bangsa jin. Maka dari itu ketika hendak meruqyah ya, ketika banyak gambar-gambar di dinding yang menempel, harus disterilkan dulu, dilepas dulu gambar-gambar tersebut. Karena kami juga pernah mengalami hal ini. Ada orang yang kami ruqyah itu tidak jujur. Kami tanyakan kepadanya apakah semua foto sudah dilepas. Ternyata dibilang sudah. Lalu diruqyah lah. Dan pada saat itu kami ruqyah, orang yang ada di rumah tersebut sampai kesurupan sekitar setengah hari. Jinnya tidak keluar-keluar. Lalu kami katakan kepada orang rumah tersebut bahwa ini ada sesuatu yang salah dengan rumah ini. Coba kalian jujur, kata saya kan. Apakah ada gambar-gambar yang belum dilepas? Ternyata setelah diingat-ingat ataupun setelah ditelusuri, terdapat spray di kasurnya ya. Di kasurnya. Kemudian di lemari-lemarinya juga terdapat gambar-gambar yang awalnya mereka bilang tidak ada. Setelah diteliti, setelah ditelusuri ternyata ada. Setelah kami lipat spray tersebut dan gambar-gambarnya juga ditutupi, lalu kami lanjutkan ruqyah. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, jin yang sangat kesulitan untuk keluar dari tubuhnya seketika itu juga langsung keluar dari tubuh orang yang kami ruqyah ya. Nah, ini perlu diketahui ya. Jadi jangan terlalu senang memajang gambar-gambar di dalam rumah kita, karena itu bisa menjadi tempat sarangnya bangsa jin. Begitu pula dengan patung-patung yang ada di dalam rumah kita. Maka berwaspadalah ketika kita banyak menyimpan patung dan juga foto-foto yang menempel di dalam rumah kita. Lalu bagaimana dengan lukisan? Lukisan, kalau lukisannya itu adalah berbentuk alam dan bukan tempat-tempat yang menyeramkan, insya Allah lukisan yang seperti itu tidak mengapa dipajang dan tidak akan menjadi tempat tinggalnya bangsa jin. Nah, kemudian yang selanjutnya, saudaraku kaum muslimin, di antara tempat yang biasa dijadikan oleh bangsa jin tinggal yaitu adalah mereka tinggal di dalam lubang-lubang ya, lubang-lubang kecil ataupun lubang-lubang yang besar. Dan inilah alasannya kenapa baginda Nabi Muhammad SAW itu melarang kita untuk mengencingi suatu lubang.
Dikarenakan apa? Karena dikhawatirkan lubang yang kita kencingi itu adalah tempat tinggalnya bangsa jin. Kalau itu adalah tempat tinggalnya bangsa jin, lalu kita kencingi ataupun kita membuang kotoran di situ, tentu mereka akan marah. Dan ketika mereka marah, dikhawatirkan mereka akan membalas dendam kepada kita dengan menyakiti kita. Ini yang paling kita takutkan ya. Nah, inilah saudaraku kaum muslimin, tempat-tempat tinggalnya bangsa jin yang ada di sekitar kita. Ya, semoga kita semua terhindar dari gangguan jin, iblis, dan setan. Dan semoga kita semua senantiasa istiqomah untuk taat, tunduk, dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita berharap kepada Allah semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, menyelamatkan kita dari siksa kubur, dan memasukkan kita semua ke dalam surga Firdaus bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.